Bagaimana kalau Jumatan? Boleh 2 orang? Boleh. Boleh 2 orang. Sebab yang nama berjamaah minimal 2. Imam 1, makmum 1. Gitu. Hanya enggak mau meskipun berdua sama akan duhur saja boleh. Artinya boleh dia Jumatan hanya 2 orang atau memang ngambil duhur silahkan. Nah, cuman jangan Jumatan tapi sorangan ulah gitu. Dari Jumat mah fi jamaatin dalam berjamaah. Berikutnya pandangan dokter. Bagaimana hukumnya sholat Jumat kalau dikerjakan hanya dengan 2 orang, Ustaz? Boleh saja kalau mengadanya hanya 2 orang. Dewa golek telu nenge mung loro. Lah kalau hanya 1 orang ya boleh saja. Kalau kamu hanya 1 orang karena semua sudah bar sholat Jumat masjid wis mulih kabeh wis entek, sudah balinya gaweane kowe lagi teko, entek kabeh di situ. Sendirian ya boleh salah sendiri, tapi rasa nganggo khotbah, rasa nganggo ya. Ya wong sendirian khotbah ngotbahi sapa kowe? Malah gandeng dhewe malah nonton dhewe itu munggah mimbar khotbah berapi-api. Ya sudah boleh. Kalau memang 2 orang ya 2 orang. Salah satu jadi imam, jadi khotib, terus ya khotbah tadi boleh. Tapi kalau hanya 1 orang ya langsung sholat Jumat saja. Jadi kalau kamu salah sendirian, salah 2 orang itu mesti ada sebab. Bukan kok boleh ndak sholat Jumat 2 orang boleh. Terus kowe ra tau nyang masjid salat tak wong loro tok. Ndak bisa itu. Kalau memang ada sebab sehingga memaksa kamu harus sholat Jumat hanya 2 orang boleh. Tapi kalau tidak ada sebab sholat Jumat harus ke masjid, ya tidak mungkin kamu sholat Jumat yang masjid ke wong loro tok kan tidak mungkin. Terus Selanjutnya pandangan dari Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika Sa'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana sholat Jumat di Madinah, waktu itu ditanya berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat Jumat di Madinah di awal-awal sholat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal, ya, bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama, itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat Jumat, dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti di jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang sholat Jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kebetulan tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang, itu kebetulan, tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak sah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan 1 orang, yang berkhutbah 1 orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, orang beriman, jika diserukan dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju sholat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muazzin. Muazzin ini 1. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ke-3 dan 4 Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muazzin, khatib sama 2 jamaah. Terdapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. Jamaat sah dengan 2 orang, dan hukum asalnya, saya sekarang kalau sholat asar, saya sholat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal, sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Ya, kalau sholat duhur 2 orang disebut sholat jamaah,
sholat asar 2 orang disebut jamaah dan sholat 5 waktu 2 orang disebut jamaah, demikian juga sholat Jumat dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Yang mengatakan 3 orang ini dirajikan oleh zikrullah itu khatib, jadi khatib sekaligus imam dan 2 orang yang mendengar, jadi minimal 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong 2 orang atau 3 orang, ya ini yang penting sudah sah dikatakan sholat Jumat. Dilanjut dengan pandangan Ustadz Adi Hidayat. Taib. Apakah untuk sholat Jumat bisa dianggap sah kalau kemudian makmumnya atau peserta Jumatnya mesti berjumlah 40? Di sini ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama kalangan ulama Hanafiyah. Taib. Dalam kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW dalam riwayat yang valid, menunjukkan tidak ada syarat khusus jumlah bilangan untuk Jumat, kecuali syarat yang menjadikan sah berjamaah, yaitu ada imam, ada makmum. Dari mana kemudian itu diperoleh? Pertama, panggilan kemudian untuk menunaikan ibadah Jumat itu panggilan umum menunjuk jamaah, tidak membatasi jumlah jamaahnya. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Menggunakan alladzina, orang-orang yang. Baik bentuknya, bentuk jama' umum, jamaah. Alladzin disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk banyak jamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Kalimat bergegas menggunakan kata fas'au. Fas'au bentuknya jama'. Jadi kalau sepanjang ada bentuk jama', maka pada saat itulah sah Jumat ditunaikan. Nah, berapa bentuk jama' dalam batasan hukum Islam? Dalam bahasa Arab, bentuk jama' itu disebutkan jika lebih daripada 2, jadi jama'. 1 mufrad, 2 mutanna, 3 jama'. Tapi dalam pengertian syariat, dalam praktek ibadah, disebut jama' itu bisa lebih daripada 1. 2 sudah jama'. Karena salat sah, syaratnya sah salat berjamaah, itu ada 2 orang. Makmum 1, kemudian imam 1. Imamnya di depan, makmum di belakang. Jadi kalau sudah ada 2 orang, maka sah salat berjamaah, disebut jama'. Ingat ya, pengertian bahasa tidak harus sama dengan pengertian istilah. Jadi kalau Anda ingin membahas satu istilah, maka ta'rif bahasa dibawa kepada istilahnya. Sekarang bahasa akan dibawa kepada fikih. Fikih mensyaratkan syarat sah salat berjamaah itu jika ada minimal 2 orang. Imam 1, makmum 1. Jelas sampai sini? Maka dalam pendapat mazhab Hanafiyah menjelaskan sepanjang kemudian terpenuhi salat berjamaah itu dengan unsur jamaahnya, maka sah dipandang Jumatnya. Misal, ya dalam satu tempat misalnya yang ada cuma 3 orang, jamaah bukan? Jamaah. Kemudian misalnya 1 muadzin, 1 imam, 1 makmum. Jadi yang satu apa tugasnya? Khatib dan imam. Yang satu apa tugasnya? Muadzin. Satu lagi apa? Makmum. Masya Allah. Makmumnya ada 2, 1 muadzin. Apakah sah Jumatnya? Sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Meskipun memang tidak lazim. Kok ada orang Jumat cuma 3 orang, itu kan? Nanti akan diikat dengan tempat. Yang kedua, pendapat ulama Malikiyah. Malikiyah berpendapat bahwa sah dipandang Jumatan itu jika minimal dalam tempat Jumatan itu ada 12 orang. Dari mana 12 orang ini? Pertama, keterangan Al-Quran memberikan isyarat di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-11-nya. Paling kiri di atas agak sedikit ke tengah, dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 863. Baik, dikisahkan kemudian wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Baik. Wa idza ra'au tijaratan, maka tatkala orang-orang yang hadir di Jumat itu melihat kafilah dagang membawa barang dagangan baru. Jadi ini di awal-awal masa Islam baru turun syariat Jumat. Tiba-tiba ketika Jumatan di awal-awal masa syariat itu datang kafilah. Kafilah itu rombongan bawa dagangan untuk ditawarkan. Dari Syam dikisahkan. Syam. Tawarkan bonus, Pak. Ya, diskon. Diskonnya naik 90%. Masya Allah. Samping masjid. Dan yang ditawarkan yang antum cari. Itu masalahnya. Baik, segini dah ilustrasinya. Ibu lah Bu ya. Ibu sedang di mall Bu. Tiba-tiba adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu teruskan transaksi atau ke masjid dulu? Bisa. Ibu ke masjid dulu karena baru pilih-pilih gitu kan. Nanti Pak, saya kesini lagi ya habis sholat. Silahkan Bu.
Begitu mau turun, speakernya bunyi. Sekarang diskon 90%, 90%, Masya Allah. Yang disebutkan diskon, itu barang yang ibu cari. Pertanyaan saya, ibu teruskan lagi transaksi atau tidak jadi sholat? Hah? Itu tidak mudah di situ. Karena awal-awal tuh iman belum menguat. Maka dari itu apa yang terjadi? Kemudian beberapa orang sahabat meninggalkan Nabi untuk mengejar diskon itu. 12 orang tinggallah di situ. Nah, gimana tahunya 12 orang di hadis Muslim tadi? Nomor hadis 863. Maka ditinggalkan Nabi SAW, tersisa kisaran 12 orang. Ini tafsir ini sangat lumrah ditemukan di kitab-kitab tafsir. Termasuk silakan buka tafsir Al-Quranul Azim, karya Ibnu Katsir, ya rahimahullah. Antum akan temukan itu. Nah, ingat baik-baik ya kaidah ini. Perhatikan baik-baik. Jika dalam Al-Quran disebutkan kisah, dan di kisah itu orangnya tidak dirinci, detail ya, tidak disebutkan kejadiannya kapan, ini menunjukkan kejadian itu akan berulang di masa depan. Dengan tokoh-tokoh berbeda, dengan konteks yang tidak sama, tapi substansinya serupa. Maka Al-Quran ketika mengisahkan itu menunjuk dua hal, padahal yang terjadi satu hal pada saat itu. Kata Quran, ada orang-orang yang ketika bersamaan dengan Jumat disibukkan oleh bisnis atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Maka mereka tinggalkan Jumat untuk mengejar aktivitas bisnisnya atau hal yang tidak bermanfaat itu. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur, masyarakat tidak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab ya saya Abi Bakar Sato itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Target Jumat itu ketika persyarat 40 yang asal usulnya. Lalu ditanya apakah Jumatan harus 40? Itu Qotibah Sadidan masa lam yarid fil adat nasun, gak ada dalam adat Jumatan. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini. Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pengiran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Yang satu Gusto, wali rokokan pengiran dikebuli, yang satu Allah, Esa Bimana. Saya teruskan. Jadi perdebatan di Fari penting. Ketika dilakukan alam yang Nabi tidak menyalahkan salah satu yang satu pakai masjid.
barunya Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwa sholat Jumat itu baru dianggap sah. Syarat sahnya Jumatan adalah jika dihadiri oleh 40 orang yang mereka memenuhi syarat-syaratnya, bukan asal 40. 40 orang mustautinin, penduduk setempat yang nggak akan pergi ke mana-mana. Mukimin, orang yang ngontrak rumah di kiri kanan kita nggak dihitung. Jadi memang orang nancep di situ, rumahnya di situ. Kalau ada mati dikubur di situ. Mustautinin adalah orang yang punya tempat tinggal di situ. Kemanapun pergi dia akan kembali ke situ. Nama mustautinin, biarpun rumahnya masih kontrak karena memang tidak punya rumah. Jadi mustautinin 40 orang itu di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dari kaum laki-laki tentunya 40 orang yang laki-laki yang dia adalah penduduk setempat. Kemudian ini ditanyakan ada musola ingin mengadakan masjid, perlu ditanya untuk apa itu semuanya. Kalau memang tidak terlalu perlu, tidak mendesak, tidak penting-penting amat, tidak perlulah. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i pun juga hendaknya persatuan dijaga, nggak perlu ada berbilang masjid. Kalau bisa masjid satu saja deh. Kecuali masjid itu nggak cukup. Nah baru nanti setelah masjid itu nggak cukup, boleh ada 2 Jumatan di kampung kita. Tidak cukupnya ini pun juga fleksibel kok dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang dikukuhkan adalah nggak cukup bagi orang. Pokoknya nggak cukup dengan siapa yang menghadiri Jumatan, macam-macam ada. Nggak cukup oleh ahli istiton, nggak cukup oleh ahliyatul wujub, bukan ahliyatul i'tidad ya, ahli wujud maksudnya. Nggak cukup oleh orang yang dianggap dari 40 dari penduduk setempat. Ada yang mengatakan nggak cukup untuk orang yang wajib Jumatan. Yang keempat, tiga adalah nggak cukup untuk orang yang sah Jumatan. Yang keempat, nggak cukup oleh penghuni kampung itu. Kalau seandainya satu kampung masuk semuanya itu kok nggak cukup, maka boleh buat. Artinya diam-diam juga kalau kita perhatikan dalam mazhab Imam Syafi'i hampir mirip dengan mazhab yang lain pada akhirnya. Tidak terlalu repot, tidak terlalu sibuk kita bahwasanya Jumatan 2 pun juga jadi boleh. Akan tapi yang perlu dijaga adalah untuk apa, tujuannya untuk apa dulu. Kalau sampai ada Jumatan keluarga, apa keluarga nggak bisa berbaur dengan tempat lain. Nah, kalau memang ternyata dilarang untuk Jumatan di tempat masjid tersebut, ya cari masjid yang lain. Nah, supaya tidak perlu. Kalau harus membuat Jumatan kurang, kalau memang ada sebabnya masjid lain nggak bisa nerima mereka, mungkin punya penyakit khusus atau sebagainya. Ini satu keluarga punya penyakit, semua ingin Jumatan bagaimana di kampung. Kalau kasusnya memang seperti itu, tidak bisa kemana-mana, lalu ingin buat Jumatan sendiri, ya sah-sah saja. Tapi kalau bisa harus 40 dong dalam mazhab Syafi'i. Waduh, kalau mazhab kamu nggak ada, kita cuma hanya oke lah. Kalau memang seperti itu, karena ingin merasakan Jumatan, tentunya ingat sebabnya tadi. Kalau ingin mengadakan Jumatan tidak sampai 40 dalam mazhab Syafi'i, ya sudahlah. Pendapat Imam Syafi'i terdahulu yang sama dengan mazhab Imam Malik, 12 deh. Jangan kurang dari 12. Tapi ingat kasusnya kasus darurat, misalnya kasusnya nggak ada masjid lagi. Cuman ingat, karena itu di dalam mazhab Syafi'i tidak, yang dikukuhkan tidak dianggap sah Jumatannya. Menurut mazhab lain, mazhab Malik seperti mazhab Hanafi juga dianggap sah. Maka hendaknya dia setelah melakukan sholat Jumat yang jumlahnya kurang dari 40 tadi, maka dia disunahkan untuk mengulang. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang dikukuhkan wajib mengulang karena dianggap sah. Kalau kita anggap sah, paling tidak ihtiyat, khuruj min khilaf, keluar dari khilafnya orang yang membatalkannya, maka diulang. Jadi bisa saja kurang dari itu. Bahkan bisa saja yang sholat termasuk yang perlu dihadirkan fatwa yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Membuat perusahaan di tengah hutan, mereka tidak ada mustautinin semuanya, atau di sebuah di padang hamparan luas, ribuan orang di sana nggak Jumatan. Ya jangan dong, adakan Jumatan biarpun yang datang adalah bukan orang mustautinin. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak sah, tapi mazhab lain sudah disahkan. Jadi dalam urusan semacam ini hendaknya permudah. Dan ini adalah bukan memudahkan, malah sebetulnya malah mengangkat orang. Karena memudahkan itu artinya tidak sholat. Justru ini malah melakukan sholat beda. Jadi bukan kita mendatangkan pendapat agar tidak sholat, bahkan kita mendatangkan pendapat yang lemah untuk sholat. Berbeda. Jadi pendapat lemah kita hadirkan justru untuk mengangkat mereka agar mereka beribadah. Sangat berbeda. Pendapat lemah untuk membatalkan sebuah kewajiban. Itu yang nggak benar. Tetapi rukhsah, mengikuti rukhsah yang diharamkan, yaitu mendatangkan pendapat lemah untuk meninggalkan sebuah amalan. Tapi kalau mendatangkan pendapat lemah untuk mengamalkan, itu bukan tatabur rukhsah. Ini berbeda. Jadi ada orang mengatakan di saat kita menyampaikan semacam ini, katanya ini adalah tatabur rukhsah. Bukan, rukhsah itu adalah tidak Jumatan.
kita malah menjadi Jumatan, bukan rukhsah. Ini harus dipahami makna ini. Jadi kalau memang keadaannya mendesak, bolehlah dan dianggap sah, tentunya bukan dengan madhab kita. Atau madhab Imam Syafi'i yang dulu. Pendapat lamanya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian setelah itu, jangan banyak khilaf. Jadi kalau Anda melihat orang semacam itu, diingatkan dengan bahasa halus bahasa madhab Syafi'i nggak mau, ya sudah. Ada madhab lain mengatakan sah, nggak usah berantem. Kadang-kadang kita urusan begini sudah caci maki, olah-olah membodohkan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab.